Shalom saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang kembali di channel kami yaitu Santa Beata Yohana Skopeli. Apa kabarnya saudara-saudariku yang terkasih? Saya harap kabar kita semua tetap baik-baik saja. Di masa pandemi ini yang tidak memungkinkan kita untuk berjumpa secara langsung, tetapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita sehingga kita dapat berjumpa walaupun melalui virtual. Pada kesempatan kali ini, kami hadir untuk membahas mengenai Lectio Divina dan doa Yesus. Saya sebagai moderator, Adria Vika, hadir dengan dua narasumber yang sudah berpengalaman mengenai doa Yesus dan Lectio Divina. Adapun dua narasumber tersebut yaitu ada di hadapan kita saat ini yaitu Saudari Elizabeth Sunarti Bamul dan di samping kiri saya ada Luciani. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan apa sih itu doa Yesus dan Lectio Divina dari kedua narasumber yang sudah sangat berpengalaman mengenai tema kita pada hari ini. Dewasa ini, kehidupan manusia sangat sudah berubah di mana kewajiban sebagai umat beragama sudah sangat dilupakan oleh manusia-manusia. Entah itu karena kegiatannya ataupun aktivitas yang mereka lakukan. Oleh karena itu, kita sebagai umat beragama, doa merupakan salah satu komunikasi kita terhadap Tuhan, di mana kita menjalin relasi yang baik kepada Tuhan. Kita menyerahkan segala sesuatu yang kita rasakan, yang ada dalam hidup kita kepada Tuhan melalui doa itu tersebut. Nah, oleh karena itu, kami dari sel Santa Beata Yohana Skopeli hadir dengan tema yaitu doa Yesus dan Lectio Divina. Nah, para saudara-saudariku yang terkasih tentunya pasti penasaran kan apa sih itu doa Yesus dan Lectio Divina. Nah, kedua narasumber tersebut akan menjelaskan apa sih itu doa Yesus dan Lectio Divina. Nah, langsung saja kepada Saudari Elizabeth Sunarti Bamul yang akan menjelaskan apa sih itu doa Yesus. Karena narasumber kita ini sudah berpengalaman terhadap materi yang akan kita bahas pada saat ini. Doa Yesus itu merupakan doa yang sangat sederhana karena dilakukan hanya dengan menyerukan nama Yesus. Kita serukan nama Yesus dengan iman, harapan, dan kasih. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentunya kita sudah mendengar apa sih definisi dari doa Yesus tersebut dari narasumber kita yaitu Elizabeth Sunarti Bamul. Nah, yang kita ketahui tadi bahwa doa Yesus adalah doa yang sangat-sangat sederhana, saudara-saudariku yang terkasih. Kenapa demikian? Karena kita hanya menyebutkan atau kita hanya menyerukan nama Yesus. Nah, itulah kita sudah menyerukan atau kita sudah melakukan sebuah doa yaitu doa Yesus, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, selain itu, Saudari Sunarti Bamul, apa sih itu? Bagaimana sih cara melakukan doa Yesus tersebut? Yang pertama itu dengan sikap duduk kita. Kita duduk itu dengan dingklik. Udah itu duduk di atas tumit. Terus adapun sikap lotus. Nah, sikap lotus ini lotus penuh. Berarti kaki kanan diletakkan di atas paha kiri, sedangkan kaki kiri diletakkan di atas paha kanan. Punggung tegak, pandangan harus ke depan. Terus setelah setengah lotus, salah satu kaki diletakkan di atas paha. Lalu lotus istirahat. Nah, lotus istirahat ini semua kaki diletakkan di bawah. Lutut menempel di lantai untuk berkeseimbangan. Terus duduk di kursi dengan punggung tegak. Terus yang kedua itu sikap tangan. Sikap tangan itu ada 3 barometer. Barometer ini kedua ibu jari kita diletakkan, kemudian diletakkan di atas pangkuan. Biasanya bila pikiran melantur, maka kedua ibu jari akan terlepas. Yang kedua, ibu jari dilekatkan dengan jari telunjuk. Nah, kedua tangan diletakkan di atas pangkuan. Cara ini berfungsi sama. Bila melantur, maka ibu jari dengan jari telunjuk akan terlepas. Ketiga, tangan terbuka. Tangan terbuka diletakkan di atas pangkuan, melambangkan bahwa kita mau membuka hati bagi Tuhan.
Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja kita sudah mengetahui kan bagaimana sih cara kita melakukan doa Yesus tersebut yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu kita bisa menggunakan dingklik yang ada di rumah kita, ataupun bagi saudara-saudari yang misalnya sudah lanjut usia nih. Nah, jadi saudara-saudari bisa melakukan doa Yesus ini dengan sikap duduknya yaitu di atas kursi dengan posisi tegak. Nah, jadi doa Yesus itu doa yang sangat sederhana, saudara-saudariku yang terkasih, di mana kita dapat melakukannya dengan hanya menyerukan nama Yesus. Selain itu juga kita dapat melakukannya di tempat misalnya rumah kita atau di dalam kamar kita, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, selanjutnya nih untuk narasumber kita Elizabeth Sunarti Bamul, kami ingin mengetahui nih apa saja sih manfaat atau ada nggak sih buah-buah yang kita dapatkan melalui doa Yesus tersebut. Jadi ada buah-buah doa Yesus ini. Bila kita bertekun dalam melakukan doa ini, kita akan mengalami buah-buah doa Yesus. Nah, buah-buahnya ini ada 5. Yang pertama itu doa ini membantu orang yang baru mulai untuk membebaskan diri dari kegoyahan pikirannya serta memusatkan perhatian mereka. Yang kedua, memberikan ketenangan dan kedamaian serta mengangkat beban-beban kehidupan kita. Nah, yang ketiga itu mengubah cacat celah. Bila bertekun dalam doa ini, maka perlahan-lahan cacat celah kita akan diubah. Nah, yang keempat itu seringkali saat kita melakukan doa ini dapat terjadi penyembuhan-penyembuhan, baik penyakit fisik maupun batin, terutama penyakit psikosomatis, karena di mana kita menyerukan nama Yesus, di situ kuasa Allah juga hadir, sehingga dapat terjadi penyembuhan-penyembuhan. Nah, yang terakhir itu doa Yesus ini merupakan sarana yang sederhana untuk menghantar seorang ke dalam hidup rohani yang mendalam. Dengan setia dan bertekun dalam melakukan doa ini, maka kita akan semakin bertumbuh dalam iman, harapan dan kasih, serta kita akan semakin dimampukan untuk menerima bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Karena tujuan hidup rohani pada dasarnya itu adalah keterbukaan terhadap karya dan dorongan Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kekudusan. Nah, adapun motivasi dalam buah-buah doa Yesus ini. Jadi motivasinya itu kita hanya semata-mata ingin hidup di hadirat Tuhan. Hanya karena Tuhan sajalah penyelamat kita. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja kita sudah banyak sekali ya mendengar apa sih itu doa Yesus, bagaimana sih cara melakukannya, serta kita mengetahui gitu kan apa sih manfaat dari doa Yesus tersebut. Dan manfaat itu adalah buah-buah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita melakukan doa Yesus, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, sangat luar biasa narasumber kita ini menjelaskan tentang doa Yesus tersebut. Nah, kita sebagai umat beragama yang memiliki kewajiban untuk berdoa. Jadi tentunya ketika kita sudah mendengar pengajaran ini tentang doa Yesus, kita sebagai umat beragama sebenarnya kita harus menyadari gitu kan. Kita harus memiliki rasa bahwa kita memiliki rasa kesadaran bahwa kita, saya harus melakukan doa Yesus. Seperti itu saudara-saudariku yang terkasih. Nah, selanjutnya kita akan mendengar nih dari narasumber kita yang kedua, yang tentunya sudah sangat berpengalaman mengenai apa sih itu Lectio Divina. Mengenai Lectio Divina, pasti kan saudara-saudari yang terkasih pasti bingung gitu kan, pasti penasaran apa sih itu namanya Lectio Divina. Dari bahasanya saja kita tentunya sudah penasaran kan apa sih itu gitu kan. Nah, jadi langsung saja kita langsung ke narasumber kita yang kedua, kita akan mengetahui apa sih itu Lectio Divina. Nah, kepada saudari Luciani, saya dan saudara-saudari kita yang di rumah ingin mengetahui nih apa sih itu Lectio Divina. Saudari bisa menceritakan kepada kami semua. Lectio Divina itu pembacaan kitab suci yang direnungkan dengan tujuan untuk berdoa dari kitab suci dan hidup dari sabda Allah. Lectio Divina ini ditemukan oleh para bapa padang gurun abad ke-4 sampai 7 di daerah Timur Tengah. Nah, kemudian dikembangkanlah oleh para rahib dari tradisi Benediktan dulunya. Nah, kita sudah mendengarkan saudara-saudariku yang terkasih tentang apa sih itu Lectio Divina yang mungkin
asing gitu kan di telinga kita, tetapi pada saat ini kita sudah mengetahui apa sih itu Lexio Divina. Ternyata Lexio Divina itu adalah pembacaan kitab suci, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, selanjutnya kami ingin mengetahui nih narasumber, bagaimana sih cara melakukannya atau apa saja sih tahap-tahap yang dapat dilakukan untuk membaca kitab suci atau Lexio Divina ini. Cara untuk melakukan Lexio Divina ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu Lexio, Meditatio, Oratio, dan Contemplatio. Nah, yang pertama yaitu Lexio. Nah, Lexio ini kita membaca teks kitab suci. Bisa kita menggunakan membaca dalam hati, membaca dengan akal budi, dan membaca dengan seluruh tubuh kita. Nah, kemudian ada meditatio, yaitu kita menerapkan seluruh rahasia dan kebenaran firman Allah pada diri sendiri. Menemukan kebenaran yang tersembunyi. Kita perlu mengunyah sabda Allah sehingga sarinya bisa menetes ke luar dan meresapi jiwa dan roh kita. Caranya meresapkan dalam hati dan merenungkannya berulang-ulang dengan penuh cinta dan menghafalkan pernyataan pokok dan merenungkannya. Nah, kemudian orasio. Orasio ini doa yang digerakkan dan diilhami oleh sabda Allah. Lewat Lexio Divina kita diajak untuk berdoa menurut kehendak Allah, dan roh sendiri akan berdoa untuk kita kepada Allah. Dapat dilihat dari kitab Roma bab 8 ayat 26. Nah, kemudian kontemplasio. Kontemplasio ini suatu pengangkatan yang membuat jiwa seperti tinggal dan berpaut padanya dan menikmati kemanisan abadi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kita sudah sangat mengetahui banyak hal tentang Lexio Divina ini. Apa sih itu Lexio Divina? Bagaimana sih cara melakukannya? Nah, sekarang kita sudah tahu kan cara melakukannya itu ada 4 tahap, teman-teman. Nah, jadi di sini kita juga pasti pengen tahu gitu kan. Nah, apa sih manfaat atau buah-buah yang dapat kita rasakan atau yang dapat kita dapatkan ketika kita melakukan Lexio Divina ini? Ya, benar sekali Saudari Vika. Manfaat dari Lexio Divina ini yaitu kita lebih mengenal Allah, kita lebih terarah kepada Allah, dan kita juga dapat membangun hidup doa kita dan dengan Allah. Jadi kita tuh lebih dekat dengan Allah gitu melalui Lexio Divina ini. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, tentu saja melalui Lexio Divina ini kita dapat membangun hidup doa, hidup kita lebih terarah kepada Tuhan. Sangat sungguh luar biasa pengalaman dari kedua narasumber kita pada hari ini. Mereka telah menjelaskan banyak hal kepada kita, apa itu doa Yesus, bagaimana cara melakukannya, apa manfaatnya, begitu juga dengan Lexio Divina, saudara-saudariku yang terkasih. Nah, tentunya kita sebagai umat beragama yang memiliki kewajiban untuk melakukan kewajiban kita sebagai umat beragama ini, tentunya kita harus benar-benar memiliki kesadaran ya, saudara-saudariku yang terkasih, di mana kita kehidupan doa itu sangat-sangatlah penting bagi kita. Dengan melalui doa kita membangun relasi kita kepada Tuhan. Dengan membangun relasi kita kepada Tuhan, kita membangun hidup kita, membangun hidup doa kita kepada Tuhan agar hidup kita lebih terarah kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesuslah yang mampu menyelamatkan kita, teman-teman. Nah, jadi tidak terasa waktu sudah sangat berjalan begitu cepat, saudara-saudariku yang terkasih. Sampai pada penghujung acara ini, kita setelah mendengar banyak hal, kita telah mendengar pengalaman dan sharing dari saudara dan dari saudari-saudari kita pada hari ini. Nah, kami dari Sel Santa Beata Yohanes Kopeli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami sangat senang berjumpa dengan saudara-saudari kami walaupun kita hanya berjumpa secara virtual. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua.
Mari pada saat ini kita persiapkan hati untuk mengikuti doa Yesus. Saudara-saudari terkasih, mari pada saat ini ambillah sikap duduk yang nyaman agar saudara-saudari bisa mengikuti doa Yesus ini dengan penuh sungguh-sungguh. Bagi saudara-saudari yang ingin menggunakan kursi, bisa mengikuti cara duduk seperti ini. Bagi saudara-saudari yang menggunakan dingklik, bisa mengikuti cara duduk seperti ini. Marilah kita berdoa dalam Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Marilah pada saat ini, tariklah nafas secara perlahan-lahan 2-3 kali sambil menyerukan nama Yesus. Jika saudara-saudari mengalami pelanturan, bukalah mata secara perlahan-lahan dan rasakan Tuhan Yesus yang telah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita kembali pejamkan mata kita secara perlahan-lahan sambil merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Kita serukan nama Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, pada saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus telah hadir bersama-sama kita di tempat ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra. Saudara-saudari yang terkasih, mari pada saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima dan menghayati sabda Tuhan melalui Lexio Divina pada saat ini. Kita hening sejenak. Mari kita buka secara perlahan-lahan ayat-ayat kitab suci. Mari pada saat ini kita renungkan dan kita hayati sabda-sabda Tuhan yang telah kita baca